Pernahkah Anda bermimpi melihat versi terbaik dari diri Anda di cermin? Merasakan energi yang meluap, kepercayaan diri yang melonjak, dan tubuh yang terasa lebih ringan, kuat, dan sehat? Bayangkan jika semua itu bisa Anda raih hanya dalam 30 hari. Tidak, ini bukan janji muluk-muluk dari pil diet, ajaib atau program ekstrim yang menyiksa. Ini adalah panduan praktis berbasis sains yang akan membimbing Anda melalui 7 kebiasaan revolusioner untuk mengubah tubuh Anda secara fundamental. Siap untuk memulai perjalanan transformatif ini? Mari kita selami rahasianya. Mengapa 30 hari adalah titik balik? Perubahan seringkali terasa menakutkan dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun penelitian menunjukkan bahwa 30 hari adalah periode ideal untuk membentuk kebiasaan baru dan melihat hasil yang signifikan. Dalam 1 bulan, tubuh Anda memiliki waktu untuk beradaptasi, beregenerasi, dan merespons stimulus positif yang Anda berikan. Ini bukan tentang diet kilat atau olahraga maraton, melainkan tentang membangun fondasi gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Dalam 30 hari ini Anda akan belajar mendengarkan tubuh Anda, memberinya nutrisi yang tepat, menggerakkannya dengan cerdas, dan merawatnya dari dalam keluar. Hasilnya, perubahan fisik yang nyata, peningkatan kesehatan mental, dan kualitas hidup yang jauh lebih baik. 7 kebiasaan revolusioner untuk transformasi tubuh 30 hari. Mari kita bongkar satu persatu 7 kebiasaan kunci yang akan menjadi pilar transformasi Anda selama 30 hari ke depan. 1. Revolusi nutrisi, bahan bakar tubuh yang tepat. Makanan adalah fondasi dari setiap perubahan tubuh. Anda tidak bisa mengalahkan nutrisi yang buruk dengan olahraga yang intens. Dalam 30 hari ini, fokus kita adalah pada nutrisi padat gizi dan meminimalkan makanan yang diproses. Ini berarti Anda perlu memprioritaskan makanan utuh seperti buah-buahan segar, aneka sayuran berwarna, biji-bijian utuh seperti nasi merah, quinoa, atau oat, serta sumber protein tanpa lemak seperti ayam, ikan, telur, tahu, dan tempe. Jangan lupakan lemak sehat yang bisa didapatkan dari alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun. Makanan-makanan utuh ini kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang esensial untuk fungsi tubuh yang optimal dan penurunan berat badan yang sehat. Sebaliknya, Anda harus secara aktif menghindari gula tambahan dan makanan olahan. Gula tambahan adalah musuh utama dalam perjalanan transformasi Anda karena menyebabkan lonjakan gula darah, penumpukan lemak berlebih, dan peradangan di dalam tubuh. Demikian pula, makanan olahan seringkali tinggi garam, gula, lemak tidak sehat, dan berbagai bahan kimia tambahan yang merugikan kesehatan Anda. Sangat penting untuk mendengarkan tubuh Anda, terutama di awal perjalanan ini. Jangan memaksakan diri secara berlebihan. Jika Anda merasakan nyeri, beristirahatlah. Ingatlah, konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas yang berlebihan. Mulai dari yang kecil dan tingkatkan secara bertahap seiring dengan peningkatan kekuatan dan stamina Anda. Terakhir, berikan variasi pada rutinitas Anda. Jangan terpaku pada satu jenis latihan. Variasikan aktivitas Anda untuk melatih otot yang berbeda dan mencegah kebosanan. Ini juga membantu mencegah plato atau titik jenuh dalam kemajuan Anda. 3. Tidur berkualitas, pemulihan, dan regenerasi. Tidur seringkali menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam perjalanan transformasi tubuh.
Saat Anda tidur, tubuh Anda melakukan perbaikan, regenerasi sel, dan menyeimbangkan hormon-hormon penting. Kurang tidur dapat mengacaukan hormon, pengatur nafsu makan seperti grelin dan leptin, meningkatkan keinginan untuk makan makanan yang tidak sehat, dan mengurangi energi Anda untuk berolahraga. Oleh karena itu, targetkan 7 hingga 9 jam tidur per malam. Usahakan untuk konsisten dengan jadwal tidur Anda, bahkan di akhir pekan, dengan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Untuk meningkatkan kualitas tidur, ciptakan lingkungan tidur yang optimal. Pastikan kamar tidur Anda gelap, tenang, dan sejuk. Anda bisa menggunakan tirai tebal, penutup mata, atau earplug jika diperlukan. Penting juga untuk menghindari layar sebelum tidur. Cahaya biru yang dipancarkan dari ponsel, tablet, dan komputer dapat mengganggu produksi melatonin, hormon tidur alami tubuh Anda. Usahakan untuk menjauhi layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. Selain itu, batasi asupan kafein dan alkohol. Kafein dapat bertahan dalam sistem Anda selama berjam-jam, mengganggu tidur Anda, sementara alkohol mungkin membuat Anda merasa mengantuk pada awalnya, tetapi dapat mengganggu siklus tidur Anda di kemudian hari. Sebelum tidur, praktikkan rutinitas relaksasi. Mandi air hangat, membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau melakukan peregangan ringan dapat membantu tubuh dan pikiran Anda rileks dan siap untuk tidur nyenyak. 4. Kelola stres pengaruhnya terhadap tubuh. Stres kronis adalah salah satu penghalang terbesar bagi perubahan tubuh yang sehat. Ketika Anda stres, tubuh melepaskan kortisol, hormon stres, yang dapat meningkatkan penumpukan lemak perut, menyebabkan keinginan untuk makan makanan yang tidak sehat, dan mengganggu fungsi metabolisme secara keseluruhan. Langkah pertama dalam mengelola stres adalah mengidentifikasi sumber stres Anda. Mengetahui apa yang memicu stres Anda adalah kunci untuk mengelolanya secara efektif. Setelah itu, praktikkan teknik relaksasi, meditasi, yoga, latihan pernapasan dalam, atau sekadar menghabiskan waktu di alam dapat membantu menurunkan tingkat stres Anda secara signifikan. Jangan ragu untuk memprioritaskan diri sendiri. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada komitmen yang berlebihan. Luangkan waktu untuk hobi atau aktivitas yang Anda nikmati dan yang memberikan Anda kegembiraan. Penting juga untuk terhubung dengan orang lain. Dukungan sosial sangat penting dalam menghadapi stres. Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau bahkan profesional jika Anda merasa terbebani. Ingatlah bahwa olahraga juga berfungsi sebagai pelepasan stres yang hebat. Aktivitas fisik membantu melepaskan endorfin yang memiliki efek meningkatkan mood dan mengurangi ketegangan. 5. Pantau kemajuan Anda dengan bijak. Lebih dari sekadar angka timbangan. Melacak kemajuan Anda penting untuk menjaga motivasi, tetapi fokuslah pada indikator yang lebih komprehensif daripada hanya angka di timbangan. Berat badan bisa berfluktuasi karena retensi air, peningkatan massa otot, atau faktor lainnya yang tidak selalu mencerminkan perubahan komposisi tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, ambil foto kemajuan. Ini adalah cara visual yang paling efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada tubuh. Anda ambil foto dari depan, samping, dan belakang di hari ke-1, hari ke-15, dan hari ke-30. Selain foto, ukur lingkar tubuh Anda. Lingkar pinggang, pinggul, lengan, dan paha seringkali menunjukkan perubahan yang lebih akurat daripada berat badan. Ingatlah bahwa otot lebih padat daripada lemak, jadi Anda bisa saja kehilangan inci meskipun angka di timbangan tidak banyak berubah. Secara praktis, perhatikan bagaimana pakaian Anda pas. Ini adalah indikator yang bagus dan mudah dirasakan. Apakah celana jeans favorit Anda terasa lebih longgar, lebih nyaman? Ini adalah tanda kemajuan yang nyata. Penting juga untuk catat tingkat energi dan mood Anda. Apakah Anda merasa lebih berenergi, lebih positif, tidur lebih nyenyak? Ini adalah tanda-tanda kesehatan yang sangat penting, yang seringkali terabaikan. Sebagai pilihan, Anda bisa membuat jurnal makanan dan olahraga. Jika Anda kesulitan melacak kebiasaan, mencatat apa yang Anda makan, dan olahraga yang Anda lakukan dapat memberikan wawasan berharga dan membantu Anda tetap akuntabel terhadap tujuan Anda. Namun, yang terpenting adalah fokus pada kebiasaan, bukan hanya hasil akhir. Ingatlah, tujuan utama dari 30 hari ini adalah membangun kebiasaan sehat yang berkelanjutan. Hasil fisik akan mengikuti secara alami sebagai konsekuensi dari konsistensi Anda. 6. Hidrasi optimal, lebih dari sekadar menghilangkan haus. Kita sudah membahas air sebagai bagian dari nutrisi, tetapi hidrasi yang optimal layak mendapatkan perhatian khusus karena perannya yang krusial dalam hampir setiap fungsi tubuh. Dehidrasi ringan saja dapat memengaruhi energi,
konsentrasi, metabolisme, dan bahkan kemampuan tubuh Anda untuk membakar lemak. Oleh karena itu, targetkan minum air secara konsisten sepanjang hari. Jangan menunggu sampai Anda merasa haus. Rasa haus adalah tanda bahwa Anda sudah sedikit dehidrasi. Biasakan membawa botol air dan meneguknya secara teratur. Perlu dipahami peran air dalam pencernaan dan detoksifikasi. Air membantu melarutkan nutrisi, memungkinkan tubuh menyerapnya lebih efisien, dan membantu pergerakan usus yang sehat. Air juga sangat penting untuk mengeluarkan racun dari tubuh melalui ginjal Anda. Selain itu, air memiliki peran dalam manajemen berat badan. Air dapat membantu Anda merasa kenyang, yang pada gilirannya dapat mengurangi asupan kalori Anda secara keseluruhan. Minum air dingin juga dapat sedikit meningkatkan pengeluaran energi karena tubuh harus bekerja untuk menghangatkan air tersebut. Indikator yang baik untuk mengetahui status hidrasi Anda adalah dengan memperhatikan warna urin. Urine yang jernih atau kuning pucat adalah indikator hidrasi yang baik, sementara urine yang lebih gelap mungkin menandakan dehidrasi. Jika Anda berolahraga intens atau berkeringat banyak, pertimbangkan untuk menambahkan elektrolit alami seperti air kelapa atau sedikit garam. Himalaya ke air Anda untuk menggantikan mineral yang hilang. 7. Mindset positif dan konsistensi. Kunci keberlanjutan. Perubahan tubuh bukan hanya tentang apa yang Anda makan atau seberapa banyak Anda berolahraga. Ini juga tentang pola pikir Anda. Konsistensi adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Mulailah dengan berbicara positif pada diri sendiri, self-talk. Gantikan kritik diri yang merendahkan dengan afirmasi positif yang membangun. Percayalah pada kemampuan Anda untuk berubah dan mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan. Kemudian tetapkan tujuan yang realistis. Tujuan yang terlalu ambisius dapat dengan mudah menyebabkan frustrasi dan akhirnya menyerah. Pecah tujuan besar Anda menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai, dan rayakan setiap kemenangan kecil di sepanjang jalan. Kembangkan rasa syukur atas tubuh Anda dan apa yang bisa dilakukannya. Fokuslah pada kemampuan tubuh Anda, bukan pada kekurangan yang Anda rasakan. Hargai setiap kemajuan sekecil apapun itu. Penting untuk diketahui bahwa Anda akan menghadapi kemunduran dengan bijak. Akan ada hari-hari di mana motivasi Anda menurun, Anda tergelincir dari rencana, atau merasa lelah. Ini adalah bagian normal dari proses. Yang terpenting adalah bagaimana Anda bangkit kembali dan melanjutkan. Jangan biarkan satu hari buruk merusak seluruh perjalanan Anda. Carilah dukungan. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung tujuan Anda. Bergabunglah dengan komunitas, atau temukan teman latihan yang bisa saling menyemangati. Ingatlah bahwa kesabaran adalah kunci. Perubahan membutuhkan waktu. Jangan menyerah jika Anda tidak melihat hasil instan yang Anda harapkan. Teruslah konsisten dengan kebiasaan baik Anda, dan hasilnya akan datang pada waktunya. Akhiri hari Anda dengan memvisualisasikan keberhasilan. Luangkan waktu setiap hari untuk membayangkan diri Anda mencapai tujuan Anda dan merasakan perasaan positif yang menyertainya. Mindset positif adalah kekuatan pendorong di balik setiap perubahan fisik yang berkelanjutan. Memulai perjalanan 30 hari Anda. Rencana aksi. Setelah Anda memahami ketujuh kebiasaan revolusioner ini, mari kita susun rencana aksi yang terstruktur untuk 30 hari ke depan. Minggu pertama, fondasi dan penyesuaian. Pada minggu pertama, fokuslah pada membangun fondasi yang kuat dan memungkinkan tubuh Anda beradaptasi dengan perubahan. Dalam aspek nutrisi, mulailah dengan menghilangkan gula tambahan dan minuman manis dari diet. Anda prioritaskan sarapan yang tinggi, protein untuk memulai hari dengan baik. Tingkatkan asupan sayuran di setiap waktu makan, dan pastikan Anda minum setidaknya 2 liter air per hari. Untuk gerakan, targetkan jalan cepat selama 30 menit setiap hari. Ada melakukan 2 WC pada sehat sebagai kuder. Menggunakan beban tubuh seperti squat atau push-up lutut, serta plank. Terkait tidur, tentukan waktu tidur dan bangun yang konsisten, dan biasakan menjauhkan ponsel Anda setidaknya 30 menit sebelum tidur. Dalam mengelola stres, luangkan 10 menit setiap hari untuk meditasi singkat atau latihan pernapasan dalam. Terakhir, untuk pelacakan kemajuan, ambillah foto sebelum Anda dan ukur lingkar tubuh di beberapa bagian. Minggu kedua, intensifikasi dan kebiasaan baru. Memasuki minggu kedua, saatnya untuk sedikit mengintensifkan upaya dan mengintegrasikan kebiasaan baru. Dari sisi nutrisi, tambahkan lebih banyak serat dari biji-bijian utuh dan kacang-kacangan. Fokus pada perencanaan makanan untuk setidaknya 3 hari ke depan agar Anda tidak tergoda dengan pilihan yang tidak sehat.
Untuk gerakan, tingkatkan durasi atau intensitas kardio Anda. Misalnya, coba lari ringan atau jalan cepat dengan tanjakan. Tambah 1 set pada setiap latihan kekuatan Anda. Mengenai tidur, cobalah untuk menjauhkan ponsel 1 jam penuh sebelum tidur dan pertimbangkan mandi air hangat sebagai bagian dari rutinitas sebelum tidur. Dalam manajemen stres, identifikasi satu sumber stres dan cari cara kecil untuk menguranginya. Untuk pelacakan kemajuan, mulailah mencatat tingkat energi dan mood Anda setiap hari. Minggu ketiga, penguatan dan penyesuaian. Di minggu ketiga, Anda akan merasakan kebiasaan-kebiasaan. Ini mulai menjadi bagian dari diri Anda. Sekarang waktunya untuk penguatan. Dalam hal nutrisi, eksplorasi resep sehat yang baru untuk menjaga antusiasme Anda dan pastikan Anda akan mendapatkan protein yang cukup di setiap waktu makan. Untuk gerakan, tantang diri Anda dengan variasi latihan kardio baru atau tingkatkan beban atau repetisi pada latihan kekuatan Anda. Usahakan untuk menambahkan lebih banyak gerakan non-latihan NEAT seperti naik tangga atau berjalan kaki lebih sering. Terkait tidur, pertahankan konsistensi jadwal tidur Anda dan pastikan lingkungan kamar tidur Anda selalu gelap dan sejuk. Untuk stres, sisihkan waktu secara khusus untuk hobi atau aktivitas yang Anda nikmati dan yang dapat meredakan tekanan. Dalam pelacakan kemajuan, mulailah memperhatikan bagaimana pakaian Anda terasa, apakah ada perbedaan yang signifikan. Minggu keempat, konsolidasi dan keberlanjutan. Minggu keempat adalah tentang mengkonsolidasi semua kebiasaan yang telah Anda bangun dan mempersiapkan diri untuk keberlanjutan jangka panjang. Teruslah menjaga kebiasaan makan bersih Anda. Evaluasi apakah ada makanan pemicu yang perlu dihindari secara permanen. Dalam gerakan, tantang diri Anda untuk mencapai target mingguan Anda secara penuh dan mungkin pertimbangkan bergabung dengan kelas kebugaran baru untuk variasi. Pastikan Anda fokus pada kualitas tidur yang optimal setiap malam. Untuk stres, latih penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat Anda kontrol dan fokuslah pada solusi untuk masalah yang bisa Anda atasi. Akhirnya untuk pelacakan kemajuan, ambillah foto sesudah Anda dan ukur kembali lingkar tubuh Anda. Bandingkan dengan pengukuran di minggu pertama dan luangkan waktu untuk merayakan semua kemajuan luar biasa yang telah Anda capai. Mengatasi tantangan umum, perjalanan ini tidak akan mulus 100%. Akan ada hari-hari di mana motivasi menurun, godaan muncul, atau Anda merasa lelah. Ini adalah bagian normal dari proses perubahan. Ketika godaan makanan muncul, alih-alih melarang total, praktikkan moderasi. Jika Anda tergelincir dan makan sesuatu yang kurang sehat, jangan biarkan itu merusak seluruh hari atau minggu Anda. Segera kembali ke jalur semula pada makan berikutnya. Jika Anda merasa kurang waktu, ingatlah bahwa bahkan 15 hingga 20 menit olahraga setiap hari lebih baik daripada tidak sama sekali. Manfaatkan gerakan non-latihan NEAT dan biasakan menyiapkan makanan sebelumnya. Ketika menghadapi kurangnya motivasi, ingat kembali mengapa Anda memulai perjalanan ini. Visualisasikan tujuan Anda dan cari teman atau komunitas yang dapat mendukung Anda. Jika Anda mengalami plateau atau titik jenuh di mana kemajuan melambat, tinjau kembali kebiasaan Anda. Apakah ada sesuatu yang bisa ditingkatkan? Mungkin Anda perlu mengubah rutinitas olahraga atau menyesuaikan asupan kalori. Terakhir, jika Anda merasakan nyeri atau cedera, selalu dengarkan tubuh Anda. Beristirahatlah jika perlu, dan konsultasikan dengan profesional kesehatan jika nyeri berlanjut. Jangan pernah memaksakan diri hingga cedera. Setelah 30 hari, mempertahankan momentum. 30 hari ini adalah awal, bukan akhir dari perjalanan Anda. Tujuannya adalah untuk membentuk kebiasaan yang akan Anda pertahankan seumur hidup. Biarkan kebiasaan-kebiasaan sehat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari diri Anda. Setelah 30 hari, kebiasaan-kebiasaan ini akan terasa lebih alami dan lebih mudah untuk diikuti setiap hari. Teruslah belajar karena dunia kesehatan dan kebugaran terus berkembang. Tetaplah terbuka untuk belajar hal baru dan menyesuaikan strategi Anda seefektif mungkin. Setelah mencapai tujuan 30 hari Anda, tetapkan tujuan baru yang menantang untuk menjaga motivasi Anda tetap tinggi. Jangan lupa untuk merayakan keberhasilan Anda. Hargai kerja keras dan dedikasi yang telah Anda tunjukkan. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan layak untuk dirayakan. Terakhir, pertimbangkan untuk membagikan perjalanan Anda dengan orang lain. Menginspirasi orang lain juga dapat menjadi motivasi kuat bagi Anda sendiri untuk terus maju dan mempertahankan gaya hidup sehat ini. Tubuh baru, hidup baru. Transformasi tubuh dalam 30 hari bukanlah mitos.
Ini adalah kenyataan yang bisa Anda raih dengan dedikasi pada 7 kebiasaan revolusioner ini. Revolusi nutrisi, gerakan cerdas tidur berkualitas, pengelolaan stres, pemantauan kemajuan yang bijak, hidrasi optimal, dan mindset positif yang konsisten. Anda tidak hanya akan melihat perubahan pada fisik Anda, lingkar pinggang yang menyusut, otot yang lebih kencang, kulit yang lebih cerah, tetapi Anda juga akan merasakan perubahan yang lebih dalam, energi yang melimpah, suasana hati yang lebih baik, tidur yang nyenyak, dan kepercayaan diri yang melonjak. Ini adalah investasi terbaik yang pernah Anda lakukan untuk diri sendiri, sebuah langkah nyata menuju kehidupan yang lebih sehat dan memuaskan. Jadi apakah Anda siap untuk menerima tantangan 30 hari ini? Apakah Anda siap untuk membuka potensi penuh tubuh dan pikiran Anda? Mulailah hari ini. Versi terbaik dari diri Anda sedang menunggu untuk ditemukan. Oke bro, itu tadi materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo nggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria,